Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para satid, para kiai, para habaib, para ummahat, para masyayikh, para syubban, lebih khusus yang kami hormati guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Faisal bin Aqil Al-Haddad, yang kami hormati guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Hasan Basri, yang kami hormati saudara saya akhina al-kiram Ustadz Ahmad Akbar Al-Batawi, ini selalu setia menggembleng anak-anak muda di upakan majelis Lailatul Jumu'ah. Beliau punya bini namanya Murrah binti Namin bin Ma'inah binti Makenah binti Wan Arif. Mau bukti masih satu tangre, saya bin Nisan bin Matiyah binti Kaiboim bin Wan Arif, temunya di Wan Arif. Ayat Al-Quran pada awal mukadimah saya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ini ayat luar biasa ini. Luar biasa. Ini ayat luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di dalam kitab Nahwu, apalagi maksudnya adalah kitab Mukhtasar Kidan, atau yang lebih masyhur adalah kitab Nahwu Jurumiyah, dikatakan kalau ada qad, ya di sini qad ini masuk kategori bab kalam. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasili wa sawfa wa ta'id ta'nithis sakinati. Qad, ternyata kalau kita mau kalau kita mau dalami lagi, qad memiliki 4 arti. Dua dibagi ke fi'il madhi, dua dibagi ke fi'il mudhari'. Nah di sini kita lihat yang dihadapi qad ini fi'il apa? Oh ternyata kana itu adalah fi'il madhi. Nah kita lihat qad kalau berhadapan dengan fi'il madhi itu ada dua makna. Apa yang pertama? Maknanya litahqiq, artinya sebuah penagasan atau sungguh. Yang kedua, qad yang masuk kepada fi'il madhi artinya adalah lit taqrib. Nah, di dalam ayat Al-Ahzab ini ayat 21, qadnya bermakna lit tahqiq, artinya sungguh. Ya. Beda dengan kalimat iqamah, qad qamatis sholatu. Ini sama-sama qad berhadapan dengan fi'il madhi, tapi maknanya berbeda. Qad dalam
lafaz iqamah itu artinya bukannya litahqiq, tetapi litakrir. Iqamah artinya adalah menandakan bahwasanya waktu pelaksanaan sholat sudah dekat, bukannya sungguh. Nah ini, kalau kita mau memahami Al-Quran, salah satunya dengan cara adalah mempelajari ilmu nahwu sorof. Yang mau belajar nahwu, yuk, kalau di rumah saya ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ngaji nahwu. Tadi pagi ngaji nahwu udah bab walil jazmi ala matani tuh. Udah babu ma'rifati ala madir robi bab tentang jazm. Tuh, luar biasa ibu ya. Sampai ngasih aja dia sambil ngapalin tuh. Walil jazmi ala matani as-sukun wal haddu. Saya bilang ibu-ibu yang masak sambil wiridnya adalah mengulang-ulang pelajaran nahwu, insya Allah masakannya sedap, mantap, gurih. Coba deh ibu praktekin ya. Kalau yang punya hafalan, apalagi hafalan nahwu, insya Allah ulangannya tuh sambil gurih, insya Allah. Ya, gitu. Jadi di sini maknanya litahqiq, ya, bahwasanya kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki suri tauladan yang patut untuk kita contohi. Senada dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus sebagai Rasul liutammima, untuk menyempurnakan. Nah, di sini ketemu lagi nahwu. Ada lamukai. Di dalam jurumnya dikatakan fanawasibu asyaratun. Wahia an walan waidan wakai walamukai walamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa'au. Tuh, itu masalah huruf-huruf mudhari yang nawasib, yang nasab. Di situ ada lamukai, ya, liutammima, artinya untuk menyempurnakan apa? Makarimal akhlak yang baik. Tuh. Maka di kesempatan kali ini saya mencoba ingin menyampaikan makalah daripada kitab Al-Akhlaqul Banin Al-Juz'ul Awal. Pengarangnya adalah Al-Alim Al-Allamah Al-Ustaz Umar bin Ahmad Barja. Ini yang setiap malam Jumat ini kajian kita setiap 2 minggu sekali, setiap setakbar ini dibimbing oleh Ustaz Hasan Basri. Dikatakan bahwasanya bimana yatakhallaqul waladu. Nah, ini masih dasar banget ya, tapi karena berhubung innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq, maka perlu kita teladani akhlak Rasulullah melalui kitab Al-Akhlaqul Banin. Ini sekaligus juga sebagai resep nih, sebagai resep bagi yang masih jomblo, ya terutama saya nih ya, masih bujangan saya ini, masih aku di sini saya juga. Ya barangkali ibu yang punya anak ataupun ya masih single gitu ya, kita kenalan dikit ya. Saya masih 17 ke bawah. Ini juga sebagai resep nih supaya kita, ya mohon maaf, dibilang ganteng ya ada juga, tapi insya Allah mujarab nih, insya Allah mujarab untuk bisa diterima oleh kekasih kita. Insya Allah. Makanya dengerin ya, cuy. Dengerin ya. Bimana yatakhallaqul waladu, dengan apa seorang anak berakhlak? Nah, ini jawabannya adalah yajibu 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Kata Tuan Musannif adalah yajibu 'alal waladi, wajib bagi setiap seorang anak an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati, bahwasanya seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang baik min sigharihi,
dari semenjak waktu kecilnya. Nah, ini kalau dikatakan awalan, ini senada dengan hadis Nabi yang mengatakan sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Kita logika saja lah. Kalau di dalam akad itu yang tanda tangan siapa? Tanda tangan selain lurah itu tanda tangan siapa itu di akad? Keluarga. Suami sebagai kepala keluarga. Apakah diri dan anak-anaknya juga ikutan tanda tangan? Tidak. Berarti di situ kepala keluarga adalah suami. Suami itu ada orang laki. Maka kalau dikatakan al-walad, ya itu semuanya sudah tercakup. Semua sudah tercakup. Maka di dalam susunan kalimat, kalau dalam permainan bahasa Arab, kalau di dalam kalimat tersebut menggunakan mufrad, gak selamanya maknanya mufrad. Bisa jadi maknanya menjadi jamak. Luas. Justru kebalikannya, ketika kalimat itu menggunakan jamak, maka maknanya menjadi isim. Tapi isim. Tahu? Isim artinya isim. Maka nah, gitu. Ya, jadi yang artinya luas aslinya menjadi mungkar, menjadi dikit, gitu ya. Itu kalau penggunaan kalimat antara mufrad dan jamak. Maka di sini kata Tuan Musannif Al-Ustaz Umar bin Ahmad Barja, yajibu alal waldi. Jadi wajib bagi seorang anak, ya, bagi anak an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak kecilnya. Kenapa? Li'aisha mahbuban fi kibarihi, agar dia hidup mahbuban, dicintai atau disukai pada waktu besarnya. Nah, apa aja sih yang tercakup di dalam mahbuban? Adalah ditanya wa yarda anhu rabbuhu, Allah atau Tuhannya cinta kepadanya. Kira-kira kalau kita udah dapat ridho Allah, kira-kira hidup kita enak gak? Adam. Enak gak? Adem. Bu, masih legar supaya. Namanya saya manggil kagak di heroin ya. Bu, harusnya mau pasang layar sekali. Biayanya kecilan nih. Oh gitu? Iya enggak, maksudnya kan lihat saya begini kan jangan. Saya rapi begini, dan saya kan jelek banget saya. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, kita hidup akan menjadi enak, adem, nikmat. Apa contohnya nih? Contohnya, ketika seorang anak, biasanya kan anaknya macam-macam ya. Kita ngomong nih ke emak bapak kita, mak, mbak, saya mau nyamperin nih, lulus SD. Emang gimana lo mau nyamperin? Si anak bilang, saya insya Allah maunya sih di Cirebon, Asempek. Nah, ketika sudah ngomong ke orang tua, akhirnya orang tua menjawab, yaudah, kalau emang itu kemauan dulu, silakan. Mak bapak tinggal doa yang terbaik dan menjadi anak yang soleh. Tuh. Ketika orang tua sudah menjawab seperti itu secara tidak langsung sudah mendapatkan ridho dari orang tua. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho fi ridho walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya kalau orang tua sudah ridho, insya Allah Allah pun secara otomatis sudah ridho kepada kita. Makanya yarda anhu rabbuhu, Tuhannya ridho kepadanya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuhu ahluhu, keluarganya mencintainya, keluarganya menyukainya. Jadi ini keluarga lingkupannya ada emak, bapak, kakak, adik, tuh ahluhu. Kalau di dalam keluarga kita itu akur, saling suka, artinya akur lah, enggak ini, enggak renggang, ya.
ini hidup juga enak. Apalagi kita punya akhlak yang baik tuh. Orang tua kita mah makinan ini dah bisa jadi mah iri kali ada sama kakaknya. Kalau misalnya kita memiliki akhlak yang baik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wajami'un nasi, bukan hanya keluarga, tetapi wajami'un nasi, semua manusia akan cinta atau suka kepadanya. Tuh, poin nomor 3 tuh. Wajami'un nasi. Nih, wajami'un nasi, semua manusia. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah yang namanya orang, apalagi perempuan nih, ya contohnya Boyana lah. Ini Boyana kan kurang cakep apa coba itu, luar biasa. Ya, apalagi Bu Guru tuh, udah gila, bodinya. Ya, apalagi model-model kayak begitu, melihat seorang opal, ya. Mohon maaf ya, opal ya dikatakan ganteng standar lah. Lumayan ya, Bapak Yamin punya cucu ganteng ya, lumayan. Punya cewek? Iya, karena akhlaknya bagus. Tenang Pal, saya bantuin. Saya belain, tenang aja. Walaupun di belakang layar saya menghujat kamu. Ya, seorang opal mukanya ya dibilang ganteng nggak kayak gantengnya saya kan level aja banget. Oh itu, yang semua. Ya, ketika opal yang dia minder, aduh, nggak kuat dah saya kalau duduk sebelah sama Bang Adam. Kalau ganteng saya, cuma nilai plusnya adalah, oh iya, saya kan punya akhlak yang baik ya. Saya kan ngaji mau konsentrasi. Insya Allah saya punya akhlak yang baik. Insya Allah cewek yang saya taksir kesel sama saya. Akhirnya benar, dia punya akhlak yang baik, penyayang sama ceweknya, perhatian. Setiap bulannya ngasih duit 1 juta. Ya, amin Pak. Amin gitu dong. Dia mau ketawa aja. Ceweknya dibeli kado banyak kagak. Itu dengan kayak begitu, insya Allah ya cewek yang ditaksir opang itu insya Allah kelompok dan insya Allah akan menjadi hidupnya. Singkat-singkatnya begitu. Kalau dramanya kan itu namanya sinetron. Udah enak ya ketemu ya Aldebaran ketemu sama Andin ada lagi. Ya kan? Ya namanya sinetron kalau enggak kayak gitu ya enggak seru gitu. Nah, poin yang kedua ya, ketika kita disuruh atau diwajibkan oleh Tuhan Muslim untuk berakhlak yang baik, ternyata ada satu pesan lagi yang disampaikan oleh Tuhan Muslim Al-Ustaz Umar bin Ahmad Bagja. Apa katanya? Wajibu alaihi aydan. Wajib bagi seorang anak juga an yabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Bahwasanya dia menjauhkan daripada akhlak yang buruk. Loh, kenapa kok kita disuruh untuk menjauhkan dari akhlak yang buruk? Kaila yakuna makruhan, supaya dia tidak jadi dibenci. Tuh, kebaikan dari akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik mah bukan dicintai. Kalau akhlak yang qabihah, akhlak yang buruk, dampaknya adalah makruhan, yaitu dibenci. Apa aja itu yang 3 makruhan yang dibenci itu? Wala yarda anhu rabbuhu, Tuhannya tidak akan ridho kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wala yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya juga tidak mencintainya, tidak menyukainya. Yang ketiga, yang paling bahaya, wala ahadun minan nasi, tidak ada seorang pun manusia yang mencintainya.